Saya menduga dengan keras suratnya dibuat belakangan, kemudian tanda tangan saya itu di-scan atau difotokopi di tempat itu. Nah, nanti ini nanti ada pidananya pemalsuan dokumen 263 ayat 1 ayat 2 juga akan saya masukkan, Pak, begitu. Ini terencana sekali loh, sangat rapi sekali. Dia sangat tega sekali mereka mengatakan saya mau melupakan itu. Melupakan apa? Ini duit orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Diupload oleh Thaibah TV, di mana ini adalah wawancara Pak Darso Arif dengan Pak Zaini Mustafa. Lanjutan dari kasus banding yang diajukan oleh kali ini pihak tergugat 4, yaitu BMT. Yang mana dalam penuturan Pak Zaini Mustafa ini, BMT ini sudah tidak ada hubungannya dengan Masjid Darussalam ya teman-teman. Karena memang ini memang dari pihak luar yang kemudian ya bahasa lainnya ya kayak nebeng yang kemudian Pak Zaini Mustafa mengatakan juga sudah tidak tahu berkantor di mana sekarang, apakah masih punya kantor atau tidak juga wallahu alam, tidak diketahui. Yang mana di sini juga Pak Zaini Mustafa mengungkapkan bahwa ada kemungkinan besar dugaan bahwa pihak BMT ini mengajukan bukti yang Pak Zaini Mustafa duga itu adalah bukti palsu gitu, dan insya Allah Pak Zaini Mustafa akan membuktikannya. Bahkan kemudian jika ini terbukti bahwa bukti yang diajukan oleh BMT ini adalah palsu, maka bisa masuk ke pelanggaran pidana teman-teman. Di sini juga Pak Zaini Mustafa mengungkapkan bahwa pihak BMT ini tidak nyambung ya antara pengakuan mereka dan bukti yang diajukan, di mana mereka mengaku bahasa sederhana seperti ini ya teman-teman. Pihak BMT ini mengaku tidak pernah menerima investasi dari Zaini Mustafa, tapi bukti yang diajukan itu pihak BMT mengatakan bahwa Pak Zaini Mustafa sudah mengambil uangnya gitu. Ya, ini yang dimaksud oleh Pak Zaini Mustafa bahwa bukti ini palsu gitu loh. Kemungkinan besar bukti ini palsu karena di situ ada tanda tangan Pak Zaini Mustafa, yang mana Pak Zaini Mustafa merasa tidak pernah menandatangani dokumen pencairan dana. Dan di sini juga Pak Zaini Mustafa mengungkapkan bahwa kemungkinan besar tanda tangan itu adalah scan-scanan atau fotokopian gitu. Sudahlah bertentangan antara pengakuan dan bukti yang diajukan pun ini kemungkinan besar palsu teman-teman. Nah, Pak Zaini Mustafa sekali lagi mengatakan bahwa jika ini memang benar-benar palsu, maka ini sudah masuk ke pelanggaran pidana teman-teman. Mustafa juga mengatakan bahwa ini sudah tidak ada kaitannya dengan masjid gitu. Karena memang dari awal dibuat BMT ini di luar dari masjid gitu. Oke, baik teman-teman, kita simak wawancara Pak Zaini Mustafa dan Pak Darso Arif. Pak Zaini Mustafa, Pak Sudaryanto, hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ada agenda apa ini, Pak? Ya, betul Pak. Saya sedang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini itu menyerahkan kontra memori, Pak. Kontra memori? Kontra memori banding atas memori banding nya BMT, Pak. Oh, jadi BMT juga melakukan banding. Yang dalam perkara saya nomor 28 garis miring PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Selatan yang melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan, Pak. Ya. Jadi hari ini saya memasukkan kontra memori banding atas memori banding dari salah satu tergugat 4, yaitu BMT Darussalam Madani, Pak. Jadi yang materi banding dari BMT itu apa, Pak? Jadi begini, ini lucu, kontradiktif, Pak. Ya. Yang awalnya itu BMT sebagai tergugat 4, ya. Itu dari jawaban sama duplik itu kan mereka menolak mengatakan tidak pernah menerima uang investasi saya, Pak. Ya. Tetapi lucunya lagi di dalam alat bukti justru dia mengatakan memang benar saya meletak uang di sana, kemudian uang itu sudah saya ambil, Pak. Mereka membuktikan itu dengan bukti P42, Pak. Ya. Begitu. Nah, kemudian bukti itu oleh pengadilan bukti itu tidak dipertimbangkan, Pak. Ya. Dikesampingkan. Nah, mereka mengatakan bahwa karena itu tidak dipertimbangkan, mereka menganggap putusan majelis hakim ini tidak cermat, Pak. Iya, iya. Iya.
Nah, saya mengajukan kontra memori terhadap itu, saya kontra. Kalau sedikit saja di kepala lawyernya itu ada intelektualnya Pak, ada ilmunya, tentu dia tidak akan pernah mengajukan itu kan begitu. Nah ini diajukan kembali di pengadilan banding. Ya, yang dulu kalau itu belum pernah. Oh. Ya, mereka mengatakan sebenarnya kan alat bukti yang dia ajukan ini, kan keterangan sepihak, Pak. Iya. Surat pernyataan sepihak. Kalau surat pernyataan sepihak itu tentu harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Iya. Syarat formilnya itu ditulis oleh tangan saya sendiri, kemudian jumlahnya pasti. Sementara ini dalam bentuk ketik-ketikan, Pak, itu. Terus kemudian dalam persidangan saya itu alat bukti itu sudah saya tolak. Kenapa itu saya tolak? Alasan saya karena di dalam surat itu tanda tangannya bukan tanda tangan basah, Pak. Tetapi bisa scanan, bisa fotokopian. Artinya dipalsukan. Nah, saya menduga dengan keras suratnya dibuat belakangan, kemudian tanda tangan saya itu di-scan atau difotokopi di tempat itu gitu. Nah, nanti ada pidananya pemalsuan dokumen 263 ayat 1 ayat 2 juga akan saya masukkan, Pak, begitu. Nah. Ya, mudah-mudahan dimasukkan, ini benar-benar terjadi ya ini ya. Artinya ini memang sebenarnya ini tidak bisa didiamkan lagi. Banyak netizen yang kemudian menulis di kolom komentar bahwa sudah ribut sampai seperti ini, sudah banyak fakta bermunculan, sudah banyak korban dan narasumber yang diwawancari oleh Pak Darso, tapi kenapa ini seolah anteng-anteng saja atau tenang-tenang saja? Saya menduga ini ada sesuatu hal yang besar di belakangnya gitu, teman-teman. Ini ada Yusuf Mansur, PT Adi Partner Perkasa, Adiansah, dan BNT gitu. Yang menjadi pertanyaan besar berikutnya adalah apakah memang tambang batubara itu memang ada fisiknya gitu. Ada fisiknya atau memang ini hanya sekedar omong kosong belaka, sekedar fata morgana saja gitu loh. Karena orang-orang ini menginvestasikan uangnya itu tidak main-main, teman-teman. Pak Zaini Mustafa ini 80 juta. Ada yang kemarin totalnya sekitar 1 miliar gitu. Antara dia dan beberapa keluarganya gitu. Ada yang ratusan juta, puluhan juta, teman-teman. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah memang tambang batubaranya ada atau tidak gitu? Banyak saksi yang mengatakan bahwa Yusuf Mansur persentase loh. Dia mau bilang dia terlibat atau tidak, ya jelas dia persentase di situ. Bahkan Pak Zaini Mustafa mengatakan bahwa Yusuf Mansur pernah digugat oleh salah satu bank dia sebagai komisaris. Artinya apa? Artinya kalau memang ini terbukti bahwa memang itu adalah investasi bodong, ya Yusuf Mansur otomatis kemungkinan besar juga terlibat dong. Artinya semua pernyataan selama ini tidak berlaku lagi bagi saya gitu. Dan memang sudah banyak narasumber yang diwawancarai gitu. Sebentar kita akan menampilkan video wawancara seorang securities Paytran yang ternyata tidak dibayar gitu. Selama 2 tahun belakangan tidak dibayar. Dia sudah dikeluarin surat bahwa akan diberi uang senilai 70 juta, namun sudah 8 bulan tidak diberikan, teman-teman. Memang bagi saya banyak kejahatan di sini, banyak kebohongan di sana gitu. Artinya memang ini harus ada yang turun tangan, pihak berwenang yang punya kuasa yang bisa kemudian menyelesaikan ini, tidak berlarut-larut seperti ini terus gitu. Ini kemudian video ini membicarakan tentang bagaimana pihak BMT ini mengajukan banding. Di sini kan Pak Zaini Mustafa mengatakan bahwa dia mengajukan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak BMT gitu. Nggak ada malu gitu loh, teman-teman. Nggak ada malu. Sudahlah seperti ini bukannya dikumpulkan kembali para jamaah ini, para umat ini, terus dibicarakan gitu. Bagaimana gitu. Kalau memang mereka pakai duit orang ini, lalu kemudian sampai sekarang ternyata akad yang diucapkan atau janji yang mereka berikan tidak sesuai dengan kenyataan, ya balikin duit orang itu, selesai kan. Sebenarnya orang-orang ini mau diajak kerjasama, hanya mereka saja yang memang sudah kadung basah gitu loh. Jadi jerami ngambang diambil gitu, segala cara bakal dilakuin. Contohnya, mereka tidak mengakui bahwa Pak Zaini Mustafa melakukan investasi di situ, tapi bukti yang mereka ajukan justru mengatakan sebaliknya. Walaupun kemudian bukti itu juga tetap disangka oleh Pak Zaini Mustafa, bukti itu ya karena tanda tangannya bukan tanda tangan basah gitu, tanda tangan scan-scanan atau fotokopian, dan di situ juga bukan tulis tangan Pak Zaini Mustafa, tapi diketik
Diketik itu dalam artian siapa saja bisa melakukan itu, teman-teman. Maka di sini Pak Zaini Mustafa mengatakan harusnya itu tulisan tangan. Ya tulisan tangan dia sendiri gitu. Bukan ketik-ketikan. Kalau ketik-ketikan kan orang bisa ketik dulu nih, belakangan baru tanda tangan. Ya, zaman sekarang tanda tangan scan-scanan atau fotokopian bukan hal yang sulit, teman-teman. Mudah sekali buatnya, rekayasanya gitu. Maka di sini Pak Zaini Mustafa mengatakan kemungkinan besar kalau ini memang rekayasa dalam arti ini bukti palsu, maka ini bisa masuk pidana, teman-teman. Dan ini tidak main-main. Ini tidak main-main. Nah, kalau di dalam perkara perdata, ketika saya sudah menolak, alat bukti itu tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Ya. Harus ada alat bukti yang lain yang menguatkan alat bukti itu. Ya. Karena alat bukti itu sudah tidak bisa berdiri sendiri sehingga menjadi alat bukti permulaan saja. Lalu kemudian mereka menambahkan, katanya saksi Heri Mustafa itu mengatakan saya sudah mengambil uang itu. Dia yang BMT mengatakan seperti itu. Padahal Mas Heri sendiri sesuai dengan catatan saya, kemudian sesuai dengan catatan pengadilan, mengatakan bahwa bukti P2 itu Mas Heri tidak tahu. Ya kan karena ditunjukkan di persidangan saya uji gitu. Bukti P2 itu dia tidak tahu. Kemudian pengacara dari BMT itu bertanya, apakah saudara tahu bahwa uangnya sudah diambil? Saya tidak tahu, alat buktinya saja tidak tahu gitu. Berarti di memori mereka tetap lagi-lagi nggak ada yang baru ya Pak? Nggak ada yang baru. Cuman yang baru itu mereka tidak pernah mengajukan eksepsi kompetensi absolut. Saat ini dia mengatakan dia mengajukan itu alasannya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu tidak berwenang untuk mengadili. Yang berwenang adalah Pengadilan Agama. Karena bukti P5 yang saya ajukan tuh akad salam, katanya begitu. Iya. Tetapi dia lupa bahwa bukti itu para pihaknya bukan saya dan BMT. Nah, bukan saya dan BMT, tetapi adalah BMT dengan Bu Ilis. Dengan siapa Pak? Bu Ilis itu istrinya Pak Arif. Iya. Ya, artinya kalau itu saya tidak sebagai pihak di sana tidak berlaku dong untuk saya, orang yang buat. Terus kemudian di dalam pasal 3 ayat 2-nya itu mereka sebenarnya melakukan pilihan hukum, Pak. Kalau terjadi perkara, mereka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Bogor. Nah, ini artinya alat bukti itu juga tidak mementahkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili, itu tidak berlaku. Berlaku ya. Nah, kontra memori Pak Zaini sendiri apa Pak kontennya Pak untuk kontennya yaitu mengkonter Pak. Iya. Mengkonter bahwa mengkonter bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara itu karena ini perkara saya dan BMT dan kawan-kawan. Ya. Alat bukti P5 itu tidak berlokus pengadilan yang mau mengadili itu tidak berlaku untuk saya karena itu bukan atas nama saya. Saya ajukan alat bukti P5 itu hanya untuk membuktikan bahwa BMT ini ada kerjasama dengan tergugat 1 PT Adi Partner Perkasa. Nah, yang selama ini kan mereka mengatakan tidak ada hubungan hukum karena tidak ada kerjasama. Ini saya tunjukkan berdasarkan bukti ini, dia mencantumkan di awal perjanjian bagian akhir sebelum identitas itu dia mengatakan bahwa dia sudah ada perjanjian dengan PT Adi Partner Perkasa nomor sekian. Kemudian di dalam premis juga mengatakan bahwa mereka juga ada perjanjian dengan PT Adi Partner Perkasa. Jadi 2 catatan di sana yang dijadikan pertimbangan majelis hakim itu bahwa BMT itu terlibat dalam bisnis batubara ini. Iya. Pak, ini ke luar konteks sebentar Pak. Iya. BMT ini sekarang ini kan sedang berperkara nih Pak. Iya. Dan mungkin ke depan ada lagi klien-klien Pak Zaini yang menggugat. Iya, ada lagi. Justru BMT itu akan jadi tergugat 1 besoknya. Gitu ya Pak. Selama ini di internal Jamaah Masjid sendiri ada pembicaraan soal
BMT atau tidak Pak? Yang Pak Jeni tahu? Kalau di internal masjid itu kan sebenarnya awalnya lahirnya di masjid, tapi begitu dia ada usaha dan lain sebagainya kan bisa dari masjid. Bisa dari masjid ya. Nah kalau sekarang BMT itu sudah menghilang dari alamatnya selama ini. BMT itu ketika saya mengantar somasi untuk Bu Ilis itu mereka sudah hilang dari sana dan tidak memberitahu pindahnya kemana. Ini kan sebagai itikat tidak baik. Gitu ya, Pak? Itikat ya. Jadi mereka sudah mendogma masyarakat bahwa dia sudah punya itikat tidak baik. Gitu ya Pak? Iya. Ya memang betul. Kalau memang orang punya itikat baik kan tidak mungkin seperti ini gitu. Dan itu tadi yang saya maksud bahwa ternyata mereka ini memang membuat itu di masjid, lalu kemudian setelah itu berjalan mereka memisahkan diri dari masjid. Jadi ini berdasarkan maksudnya pernyataan dari Pak Zainul Mustafa ini saya bisa beropini bahwa ini seolah-olah BMT ini hanya menjadikan masjid sebagai kapal bagi mereka, sebagai tumpangan gitu. Begitu misi mereka selesai kelar ya mereka memisahkan diri. Artinya dalam hal ini bahwa segala hal yang terjadi kemudian adalah tanggung jawab BMT gitu loh. Nggak ada urusannya sama masjid, teman-teman. Karena mereka ibaratnya untung udah makan sendiri, lalu kemudian nanti bawa-bawa nama orang yang nggak boleh seperti itu, harus adil dong. Maka ini saya apresiasi kepada Pak Zainul Mustafa yang kemudian dia akan memasukkan gugatan dan menaruh BMT ini di nomor 1 gitu. Karena kalau menurut saya ini sudah mulai ngaco, teman-teman. Ngaco sekali gitu. Ngaco sekali. Jadi perlu teman-teman ketahui, saya ingatkan kembali bahwa yang digugat di kasus Pak Zainul Mustafa ini ada PT Adi Partner Perkasa, kemudian Adiansah, BMT, dan juga Yusuf Mansur, teman-teman. Mereka ini adalah 4 orang ini adalah pihak yang digugat oleh Pak Zainul Mustafa. Pak Zainul Mustafa ini selaku investor sejumlah 80 juta dan alhamdulillah dimenangkan oleh Pak Zainul Mustafa, di mana di sini mereka 4 tergugat ini wajib membayar entah itu mereka patungan atau bagaimana, yang jelas mereka harus membayar sejumlah 1 miliar 200 juta sekian, teman-teman. Yang kemudian di sini Yusuf Mansur sudah mengajukan banding, yang juga BMT juga mengajukan banding, yang kita mari kita doakan bersama-sama semoga ini dimenangkan kembali oleh Pak Zainul Mustafa, dan ya harusnya mereka sudah malu dan harusnya bertanggung jawab ya, karena ini ya duit orang gitu yang mereka pegang yang lama, ibaratnya mengendap 80 juta dari tahun 2009 kalau tidak salah, teman-teman, sampai 2023 gitu. Tapi ya ini kita masih lihat perkembangannya, apakah mereka akan berhenti di banding atau masih akan masuk ke tingkat kasasi, teman-teman. Mari kita lihat. Saya bertaruh bahwa mereka akan melakukan kasasi, teman-teman. Mereka bagaimana caranya ini diundur-undur gitu, dibuat lama gitu loh. Karena memang ini dari beberapa kasus yang saya lihat, ketika korban itu memiliki bukti segala macam, ada upaya seolah-olah ini untuk diulur-ulur gitu loh. Diundur, dipersulit, diperlama segala macam, sampai kemudian korban ini akhirnya bosan. Ada juga yang sudah meninggal, yang sakit-sakitan, teman-teman, karena ini kan memakan waktu dan pikiran, teman-teman. Baik, kita lanjut. Iya. Pak, apa konsekuensi dari BMT jika memori dia di tingkat banding ini tetap ditolak, Pak? Kalau nanti misalnya putusannya dikuatkan, putusan pengadilan negeri dikuatkan, saya tetap menang, Pak. Ya. Harapan saya sih begitu, Pak. Saya minta bahwa putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor 28 itu dikuatkan oleh pengadilan tinggi, Pak. Pak, kalau BMT tetap dikalahkan, Pak, berarti mereka kan harus bayar ke Pak Zeni, Pak. Ya. Tanggung renten dengan bersama Yusuf Mansur dan PT Adi Partner. Apa BMT itu ada uang, Pak, sekarang, Pak? Allahualam, BMT ada uang atau tidak, saya tidak perlu tahu itu. Tetapi ketika nanti sampai finishnya saya menang, saya mengajukan permohonan eksekusi berkaitan dengan Yusuf Mansur terhadap harta pribadinya, berkaitan dengan BMT-nya nanti harta kekayaan BMT, berkaitan dengan tergugat 1 berkaitan dengan korporasi, kekayaan korporasi, kemudian terkait dengan harta direkturnya Adiansah. Pak Jeni, yang penting bagi pengadilan nanti saya mengajukan eksekusi, pengadilan yang bekerja, yang penting saya terima uang, Pak. Pak, orang-orang BMT, pengurus BMT maupun lawyernya itu kan
saling mengenal dengan Pak Zaini, Pak. Ya. Apa selama ini nggak ada silaturahmi atau pembicaraan apa gitu di luar gitu, Pak? Silaturahmi lah. Justru saya ini sebenarnya mengajak mereka untuk membersihkan nama baik mereka, Pak Darso. Gitu ya. Jadi sebelum saya mengajukan gugatan itu saya sudah mengajak kepada salah satu waktu itu jadi sekretaris BMT, Ya. kebetulan lawyer, kemudian yang pegang perkara ini saya katakan, Mas, ini uang umat, ayo kita urusi lagi, kasihan umat, jangan juga sampai umat terjolimi, kita yang menjolimi. Apa Tetapi tanggapan mereka? Tanggapan mereka, saya sudah ingin melupakan urusan itu. Jadi nggak mau mereka. Ternyata setelah saya gugat mereka jadi kuasa hukumnya gitu loh. Iya, iya. Dan itu jamaah tahu semuanya gitu. Iya, iya. Berarti ada udang di balik batu menurut Iya, iya, iya. jamaah yang lainnya itu. Ngeri. Ini saya bersyukur ya ada Pak Zaini Mustafa di sini sebagai korban dalam tanda kutip ya, bukan kemudian saya bersyukur karena Pak Zaini Mustafa jadi korban, tidak. Karena saya paham betul bahwa di sini Pak Zaini Mustafa juga selain dia sebagai korban, dia juga sebagai seorang lawyer, di mana dia juga dulunya bersekolah di jurusan hukum ya teman-teman. Artinya kan seolah-olah ini kayak ibaratnya Pak Zaini Mustafa ini ada untuk masalah ini gitu teman-teman. Saya tidak bisa bayangkan kalau misalkan Pak Zaini Mustafa ini tidak ada gitu, akan seperti apa kasus ini? Apakah akan mengendap seperti kasus-kasus yang lain gitu? Ya memang kasus-kasus yang lain juga sementara berproses, tapi bagi saya ini kasus batubara yang agak dominan ya. Maksudnya ada kecerahan lah di sini. Karena saya yakin ini ada sangkut pautnya juga dengan Pak Zaini, karena Pak Zaini juga sebagai korban juga sebagai lawyer, artinya dia mengalami langsung dan dia juga tahu celah-celah hukumnya teman-teman. Semoga saja kemudian Pak Zaini Mustafa ini diberi kesehatan dan kekuatan serta keistiqomahan, mau terus berjuang mengejar orang-orang ini gitu, memburu sampai ke akar-akarnya teman-teman. Karena bagi saya ini adalah sebuah perilaku yang terencana, struktur dan masif teman-teman. Ini terencana sekali loh, sangat rapi sekali. Dia sangat tega sekali mereka mengatakan saya mau melupakan itu. Melupakan apa? Ini duit orang. Dengan entengnya ngomong seperti itu gitu loh. Kan aneh gitu loh. Giliran Pak Zaini Mustafa gugat, ternyata mereka juga yang jadi pengacara gitu loh. Luar biasa gitu loh, luar biasa akal-akalan di balik ini semua gitu. Maka sekali lagi kita doakan semoga Pak Zaini Mustafa, Pak Darso dan kawan-kawan ini diberi kekuatan, kesehatan dan keistiqomahan selalu berada di jalan yang benar untuk amar ma'ruf nahi munkar teman-teman. Mengejar mereka ini sampai ke akar-akarnya. Insya Allah kita akan melihat bagaimana mereka ini kemudian bagi saya berpikiran ingin melihat mereka memakai baju orange gitu loh teman-teman. Ingin melihat mereka memakai baju orange dengan tertunduk lesu gitu loh. Ya semoga Allah mengijabahi doa-doa kita semua. Bagaimana tidak? Sudah banyak orang yang menangis loh seperti ini itu. Dengan kejadian seperti ini. Saya masih ingat kemarin bagaimana Bapak Soeharto menangis di depan kamera, menangis di telepon segala macam. Orang-orang seperti ini loh yang kita pikirkan teman-teman. Bukan kemudian kita berpikir dengan sudut pandang yang lain. Kok kontennya ini terus, kok ini nggak masuk penjara. Memang proses-proses perdata itu, hukum-hukum perdata itu, kasus-kasus perdata itu memang tidak memakan waktu yang cukup lama teman-teman. Rata-rata itu kalau kasus-kasus perdata itu panjang teman-teman prosesnya. Beda dengan pidana. Karena perdata ini ada banyak hal-hal yang perlu dilakukan teman-teman. Saya orang yang tidak terlalu paham hukum tapi tahulah sedikit-sedikit prosesnya karena melihat kasus-kasus yang banyak beredar di media massa teman-teman. Rata-rata seperti itu jika itu menyangkut kasus-kasus perdata teman-teman. Baik, sekali lagi kita doakan semoga Pak Zaini Mustafa ini diberi kesehatan, kekuatan untuk terus berjuang sebaris bersama umat untuk amar ma'ruf nahi munkar teman-teman. Saya Khalid Al-Walid undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next videos.